Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan pembahasan tema 1. Kali ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan berbasis proyek sebagai unjuk prestasi kamu. Jadi setelah kita membahas subtema 1, subtema 2, subtema 3 pada kegiatan tema 1 ini, maka ada kegiatan akhir berupa kegiatan berbasis proyek yang harus kalian kerjakan. Sekali lagi ini untuk menunjukkan prestasimu. Nah, kita lihat dulu bukunya. Ya, ini adalah buku tema 1 di kelas 5. Bapak akan jelaskan kegiatan-kegiatan berbasis proyek tersebut sehingga kalian bisa berkreasi dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan prestasi yang setinggi-tingginya berupa karya dan kreativitas. Oke, kita lihat pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembelajaran pertama dan kedua dari kegiatan-kegiatan berbasis proyek ini. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan kegiatan yang ada di pembelajaran 3. Oke, ini adalah pembelajaran 3. Kalian lihat di sini, ya, ada kapal pinisi. Masih ingat kan? Kita sudah membahasnya pada sub tema 3. Nah, kita tidak akan bahas ini lagi. Apa proyeknya? Kita lihat langsung di sini, ya. Kegiatan kalian di sini adalah membuat replika kapal pinisi, ya. Replika itu bentuk seperti aslinya, kurang lebih lah seperti itu, tapi ukurannya kecil, ya. Itu replika. Jadi ukuran kecil, tapi bentuknya perbandingan ukurannya itu sama seperti ukuran-ukuran yang besarnya. Nah, di sini diharapkan kalian mengerjakannya secara berkelompok, ya. Lihat di sini langkah kerjanya, ya. Kita bahas. Jadi, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 anak. Nah, karena ini kegiatan-kegiatan belajar di rumah, maka kalian boleh deh bekerja sama dengan kakak, dengan orang tua untuk membuat kapal pinisi ini, ya. Jadi silahkan bersama dengan anggota keluargamu yang lain, ajakin pamannya juga boleh, ya, atau saudara-saudaramu yang lain. Nah, setelah kamu berkelompok, ya, maka tentukan bahan. Nah, untuk bahan ini bebas aja, kamu pilih bahan-bahan yang mudah kamu temukan di sekitar kamu. Ya, boleh mungkin dari bambu-bambu yang dipotong-potong kecil, ya. Kemudian boleh juga dari triplek, atau misalnya nggak ada bambu, nggak ada triplek, kamu boleh menggunakan styrofoam, ya. Boleh menggunakan styrofoam, atau boleh menggunakan kardus, kardus-kardus bekas, atau misalnya karton-karton tebal. Jadi seperti itu. Nah, bebas aja. Yang penting bahan yang bisa digunakan untuk menghasilkan kapal seperti ini, ya. Kapal ini tidak untuk dilayarkan di air, ya. Jadi hanya replika saja agar kemudian dengan melihat kapal ini ingatan orang bisa langsung ke kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Oke. Nah, setelah kemudian kamu tentukan bahannya, tentu selain bahan pokok tadi juga perlu lem, ya, mungkin juga perlu pewarna, mungkin cat air atau cat minyak, bebas aja. Nah, kemudian juga butuh alat-alat seperti gunting, mungkin cutter, hati-hati menggunakan cutter ya, karena cutter itu teruncing dan tajam. Nah, dan alat lain-lain yang dibutuhkan, mungkin penggaris untuk membuat gambarnya terlebih dahulu sebelum dipotong-potong. Nah,
Setelah kamu tentukan bahan dan alat tadi, ya, kemudian siapkan gambar untuk ditiru. Ya, siapkan gambar untuk ditiru. Kamu boleh cari gambarnya di internet, ya. Ini ada hanya contoh gambar yang ada di sini. Gambar replika itu kita udah pernah bahas ya. Jadi dia ada 2 tiang utama, masih ingat kan? Ini menggambarkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ada 7 layar, ini ada 3 layar di depan sini. Kemudian ada 1 layar lebar di sini. Kemudian ada layar kecilnya. Di sini juga ada layar lebar, layar kecilnya. Totalnya ada 7 layar. Ini kisahnya menggambarkan suratul Fatihah ya, yang 7 ayat. Nah, itu kemudian ditambah lagi ini bagian-bagian badan kapal dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kamu gambar, hal lainnya tentunya adalah lakukan ya pemotongan, pembagian tugas itu dengan baik. Siapa yang mengerjakan apa, siapa yang mengerjakan ini dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga kemudian pekerjaan itu cepat selesai dan dapat diselesaikan dengan baik. Oke, itu tugas yang pertama. Kalian membuat replika kapal pinisi. Nah, di sini ada penjelasan sedikit bahwa kapal pinisi merupakan salah satu produk budaya dan sosial yang dikerjakan dengan semangat kerjasama yang tinggi. Ya, jadi itu ketika pembangunan kapal pinisi yang sebenarnya seperti itu, bareng-bareng ngerjainnya. Ya, sehingga kemudian dengan kerjasama yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Begitu juga kalian. Kalian bekerjasama, ya, bekerjasama dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan yang baik juga. Ini adalah contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, tugas kalian yang kedua ini terkait dengan nilai-nilai Pancasila, ya, terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu membuat clipping, ya, membuat clipping. Nah, apa sih clipping itu? Clipping itu semacam kegiatan yang dilakukan memotong-motong bagian-bagian tertentu dari sebuah artikel atau bacaan yang kemudian disusun kembali pada satu tempat dengan tema tertentu. Ya, itu clipping. Jadi cari bacaannya mungkin di koran, di majalah, atau di media cetak yang lainnya, atau bahkan mungkin di internet, kemudian kamu print, ya, atau misalnya di HP juga boleh di screenshot, kemudian di print. Nah, kemudian nanti hasil printannya itu dipotong-potong sesuai dengan temanya, kemudian ditempel pada media yang sudah disiapkan. Nah, media yang sudah disiapkan, Bapak sarankan kalian pakai buku gambar aja, pakai buku gambar A4 itu yang kecil, ya. Nah, tempel di situ. Clipping kita yang pertama ini tentang nilai, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Ya, nilai, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Jadi misalnya ketika kamu membaca sebuah berita di koran, di majalah, atau di internet misalnya, dan kamu melihat, wah ini sesuai nih dengan Pancasila, maka ambil, potong, tempel. Ya, wah ini perilaku seperti ini sesuai nih dengan Pancasila, maka ambil, potong, dan tempel. Nah, di sini dikatakan bahwa gambar-gambar itu atau berita itu dapat melalui surat kabar, majalah, ataupun buku. Tadi Bapak udah tambahkan, ya boleh juga kamu nyarinya di internet, kemudian di print. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Di sini diminta kalian melakukan kegiatan ini berpasangan. Jadi lagi-lagi ini kerjasama, kalian boleh berpasangan dengan orang tua, nggak apa-apa.
dengan kakak atau siapa saja yang ada di rumah yang bisa kalian ajak bekerjasama membuat clipping ini. Oke, nah kemudian langkah kedua carilah gambar-gambar ya. Nah, boleh berita sebenarnya tidak harus gambar. Nah, gambar atau berita itu menunjukkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi kamu misalnya dapat gambar orang sedang bergotong royong. Nah, itu sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya kamu dapat gambar orang yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Nah, itu juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu hanya contoh-contoh saja. Masih banyak lagi yang lain, ya kan? Termasuk sila pertama, orang yang sedang beribadah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian gambar-gambar yang tadi sudah kamu dapat, ya boleh difoto kopi atau boleh langsung kalau gambarnya bisa kamu potong dari majalahnya, kan ada juga orang sayang majalahnya dipotong-potong rusak nanti gitu loh. Nah, boleh kamu fotokopi dulu, baru kemudian fotokopiannya yang dipotong, ya. Atau misalnya kamu dapatnya di internet, ya di print aja dulu, dicetak ya gambar itu. Baru kemudian digunting. Nah, seperti itu. Ya, jadi boleh kamu fotokopi, boleh kamu print atau cetak, baru kemudian digunting. Setelah itu, nah, siapkan sebuah buku gambar kosong. Tadi Bapak udah bilang, kata pakai buku gambarnya yang ukuran A4 aja, kemudian tempelkan gambar-gambar tersebut. Ya, tempelkan gambar-gambar tersebut. Nah, jangan lupa di sini, kalau kamu misalnya membuat clipping, dan clipping itu berupa gambar yang kamu dapat dari sumber tertentu yang kamu tahu sumbernya dengan jelas, misalnya koran, koran apa, di tanggal berapa, boleh kamu tambahkan di situ. Kalau misalnya kamu mengambilnya dari internet, alamat webnya jangan lupa dicantumkan di situ. Ya, alamat web gambar yang kamu ambil tadi. Ini salah satu bentuk penghargaan untuk yang punya gambar. Oke, jadi itu. Nah, Bapak punya nih beberapa contoh clipping, Bapak tunjukkan ke kalian. Nah, ini ya. Kalian lihat di sini. Nah, ini ada contoh ya. Nah, ya. Jadi ada. Nah, ini tempelan sebenarnya ya, kamu lihat. Nah, ini koran Padang nih, Senin 16 September 2019 ditempel di sini ya. Sampaikan orasi ilmiah di UNP dan sebagainya. Nah, ini fotokopian nih sepertinya kelihatan. Nah, ditempel di sini, kemudian juga dilanjutkan lagi di bawahnya, mungkin beritanya bersambung dan sebagainya, ya. Nah, itu contoh. Ada lagi contoh yang lain, kita lihat. Ya, ini contoh yang lain. Nah, ini clipping udah lama sekali nih. Ini melihat gambarnya sepertinya nih tentang sepak bola ya. Tentang sepak bola, kamu lihat. Ya, jadi ada berita-berita yang dipotong nih. Kalian lihat nih ada gambar di sini ya, kemudian ada beritanya ya, dipotong di sini, ditempelkan. Oke. Nah, ini contoh clipping. Nah, Bapak contohin yang lain lagi. Ini ada contoh lagi yang lain yang sederhana ya. Nah, ini. Jadi ini tempelannya di sini. Tempelannya. Oke. Nah, ini adalah clipping. Jadi berita yang kemudian diambil dari majalah, dari koran, ya, dari media-media cetak lainnya. Nah, kemudian dipotong dan ditempel. Oke ya, jadi Bapak tunjukkan ini biar kamu paham bahwa memang
clipping itu adalah kegiatan mencari informasi, ya, kemudian mengambil bagian-bagian informasi yang diinginkan sesuai dengan tema yang sudah kita rencanakan, dan menempelnya kembali pada media yang kita inginkan sesuai dengan tema tersebut. Nah, ini ada satu lagi, Bapak contohkan, contoh dari clipping. Oke, sekarang kalian udah paham ya, jadi clipping itu seperti apa, dan Bapak berharap nanti kalian bisa membuat clipping yang bagus. Masih ingat ya, temanya adalah nilai, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Itu ya, jadi cari gambar, cari berita, di mana gambar dan berita itu menunjukkan nilai, sikap, atau perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Oke, di sini akan dinilai kerjasama kalian, tapi mungkin karena kalian melakukannya di rumah, Bapak nggak bisa lihat, maka akan Bapak lihat dari hasilnya saja. Biasanya kalau hasilnya luar biasa, itu juga karena ada kerjasama yang luar biasa di situ. Ya, nah oke. Itu yang bisa kalian lakukan untuk pembelajaran yang ketiga. Jadi ingat ada 2. Yang tadi pertama membuat replika kapal pinisi, kemudian yang kedua adalah membuat clipping tentang nilai, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Oke, selamat berkarya. Sekali lagi, Bapak katakan bahwa kegiatan-kegiatan berbasis proyek ini adalah kegiatan-kegiatan untuk menunjukkan bahwa kamu bisa, ya, kamu mampu, dan ini adalah prestasi kamu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.